Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarmu hari ini? Kak Fe berdoa semuanya dalam kondisi yang sehat, bersukacita, dan bersemangat. Hari ini Kak Fe sangat bersyukur karena Kak Fe bisa kembali bertemu dengan adik-adik semuanya. Dan di minggu ini kita sudah memasuki bulan yang ke-8, yaitu bulan Agustus. Adik-adik, di bulan Agustus ini kita akan memperingati hari apa ya? Coba adik-adik jawab. Yes, semuanya pintar ya. Di bulan Agustus ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ya? Yes, benar sekali adik-adik. Kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita bersyukur karena bangsa kita sudah merdeka. Pertanyaannya Kak Fe adalah, apakah adik-adik juga sudah mengalami kemerdekaan? Nah, itu sebabnya spesial di bulan Agustus ini, sama seperti baju Kak Fe yang juga sudah spesial memakai baju daerah dari Kalimantan Barat, yaitu suku Dayak, maka temanya firman Tuhan pun juga akan spesial. Selama bulan Agustus ini tema besarnya adalah tentang kemerdekaan. Dan di minggu pertama di bulan ini kita akan belajar seri firman Tuhan tentang merdeka dari ketakutan. Adik-adik semuanya sudah siap untuk mengalami kemerdekaan dari ketakutan? Yuk Kak Fe ajak semuanya untuk kita berdoa terlebih dulu ya. Lipat tangannya adik-adik, tutup mata dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terlebih di bulan Agustus ini Tuhan, kami akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kami berdoa supaya bukan hanya bangsa kami yang merdeka, tetapi anak-anak pun juga mengalami kemerdekaan. Dan di minggu pertama di bulan Agustus ini kami akan belajar firman Tuhan yang temanya tentang merdeka dari ketakutan. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, beri telinga yang dengar-dengaran dan juga berikan hati yang taat. Biar Tuhan sendiri yang beracara lewat ibadah di minggu ini. Tuhan memberkati setiap adik-adik semuanya. Tuhan juga memberkati Kak Fe yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami semuanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kami semuanya menjadi pelaku firman Tuhan dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap peralatan, setiap semua fasilitas yang adik-adik pakai untuk mendengarkan firman Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik boleh siapkan Alkitabmu dan juga buku catatanmu dan juga alat tulis. Supaya adik-adik bisa mencatat setiap rema dan poin firman Tuhan sehingga adik-adik tidak lupa. Oke, yang siap boleh angkat 2 jempolnya. Yes, anak-anak Kids Impact, adik-adik semuanya luar biasa. Hari ini adik-adik firman Tuhan yang tadi judulnya sudah Kak Fe sebutkan, merdeka dari ketakutan. Nah, kita akan belajar tokoh firman Tuhannya hari ini adalah Tuhan Yesus. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya ya adik-adik ya. Kita akan belajar dari Alkitab yang diambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan 41. Yuk buka Alkitab adik-adik ya. Terus kemudian kita akan dengarkan ceritanya dari ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41 dari Markus pasal 4. Di situ diceritakan judulnya adalah angin ribut diredakan. Kak Fe akan ceritakan ya firman yang diambil dari kitab ini ya. Ceritanya adalah suatu hari adik-adik. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka naik ke dalam perahu. Tetapi di tengah-tengah danau itu adik-adik tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Gelombangnya tinggi adik-adik. Kapal yang tadinya berjalan di atas air, aman semuanya tiba-tiba langsung bergejolak. Coba adik-adik bayangkan kalau adik-adik misalkan ada di dalam perahu, ada angin badai, terus kemudian air laut semuanya naik. Kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Wah, kalau Kak Fe sendiri merasakan seperti itu pasti sudah takut banget ya adik-adik ya. Takut apa coba? Takut
tenggelam adik-adik. Bener ya? Takut kapalnya kebalik terus kita tenggelam di laut. Waduh, itu akan sangat menakutkan sekali. Dan itu yang dialami oleh murid-muridnya Tuhan Yesus adik-adik. Tahu nggak? Ketika hal itu terjadi, pertanyaannya adalah Tuhan Yesus ada di mana? Nah ini adik-adik, waktu kita cerita seperti ini kita bisa ketawa-ketawa ya. Tetapi yang dirasakan murid-muridnya waktu itu adalah ketika badai datang, angin bertiup sangat kencang, ombaknya tinggi menghadang adik-adik. Air sudah mulai masuk ke dalam perahu ya. Murid-muridnya takut. Mereka sudah sangat kehilangan sukacita adik-adik. Mereka bilang apa? Waduh, kita akan tenggelam. Gimana ini? Kapal kita akan tenggelam ini. Gimana nih? Takut banget adik-adik. Di mana Tuhan Yesus waktu murid-muridnya mengalami ketakutan? Ternyata Tuhan Yesus lagi Tuhan Yesus lagi tidur adik-adik di belakang kapal ya. Terus kemudian murid-muridnya segera mendatangi Tuhan Yesus. Terus mereka bilang, Tuhan, Tuhan. Mereka berusaha untuk membangunkan Tuhan Yesus ya. Tuhan ini apa gak peduli? Kita udah mau binasa ini Tuhan. Kapalnya udah mau tenggelam, airnya semuanya masuk. Kok Tuhan bisa-bisanya tidur? Nah, ketika murid-muridnya semuanya dalam keadaan ketakutan, angin, badai masih terjadi. Apa yang Tuhan Yesus katakan sama murid-muridnya adik-adik? Pertanyaannya Tuhan Yesus waktu itu adalah, mengapa kalian takut? Pertanyaannya Kafe adalah, siapa di tempat ini yang masih merasa takut? Pertanyaannya Tuhan Yesus selanjutnya kepada mereka, kenapa kalian gak percaya? Murid-murid sangat heran adik-adik. Terus mereka kemudian saling berbisik-bisik satu sama lain. Siapa sih sebenarnya orang ini? Karena yang dilakukan Tuhan Yesus adalah Tuhan menghardik angin badai itu. Hanya dengan berkata apa? Diam, tenanglah. Yang tadinya angin bertiup kencang, badai menghantam kapalnya. Seketika itu juga angin berubah. Tidak ada lagi badai. Badainya diam adik-adik. Anginnya sudah tidak ribut lagi ya. Semuanya menjadi tenang. Itulah yang membuat murid-muridnya merasa sangat heran. Siapa sebenarnya orang ini? Bahkan angin pun taat ketika Tuhan Yesus bilang, diam, tenanglah. Angin pun tenang adik-adik. Keren sekali ya Tuhan Yesus kita ya. Itu menandakan apa adik-adik? Itu menandakan bahwa Tuhan Yesus kita sangat berkuasa. Boleh semuanya katakan Tuhan Yesus berkuasa? Berkuasa atas apa coba? Berkuasa atas angin badai, berkuasa atas segala macam gelombang laut yang tinggi, berkuasa atas alam semesta adik-adik. Wah luar biasa banget. Nah itu sebabnya Kak Fe mau ingatkan sama adik-adik semuanya. Jangan takut. Boleh merasakan takut tapi kita tidak boleh ketakutan. Itu sebabnya Tuhan mau memerdekakan adik-adik dari yang namanya ketakutan. Karena ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Yang mau bebas merdeka dari ketakutan, boleh? Adik-adik angkat tangannya. Yes. Semuanya angkat tangan karena tidak ada yang mau diperbudak oleh ketakutan. Indonesia saja sudah merdeka adik-adik. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan. Itu sebabnya adik-adik pun juga harus mengalami kemerdekaan. Tapi sekarang tidak lagi merdeka dari penjajahan Belanda. Tidak lagi merdeka dari penjajahan Jepang. Tapi yang harus merdeka, yang harus mengalami kemerdekaan dari hidup kita adalah dari salah satunya yang namanya ketakutan. Apa yang bisa kita lakukan saat adik-adik merasa takut? Takut itu boleh karena kita masih manusia. Kita masih nginjak bumi ya. Jadi kita masih boleh merasa takut. Tapi apa yang harus adik-adik lakukan ketika adik-adik takut? Coba tanyakan sama kakak atau adiknya yang ibadahnya bareng-bareng. Atau tanya sama teman-temannya. Apa yang kamu lakukan waktu kamu takut? Nah, siapa di sini yang kalau adik-adik takut, adik-adik berdoa angkat tangannya. Yes, pinter ya. Oke, nah kalau adik-adik berdoa itu berarti tandanya adik-adik percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap adik-adik semuanya. Coba kalau misalkan adik-adik ditanya, kami tanya sama adik-adik percaya nggak sih sama Tuhan Yesus? Coba jawabannya apa?
Yes. Pasti jawabannya, ya Kak, aku percaya. Nggak ada yang angkat tangan waktu ditanya. Ada yang tidak percaya? Semuanya pasti jawabnya, aku percaya sama Tuhan Yesus. Tapi coba ya, kakak tanya lagi pertanyaannya yang selanjutnya sama adik-adik semuanya. Yang pertama, siapa di sini yang pernah merasa takut? Kak Fe yang angkat tangan adik-adik. Kak Fe pernah merasa takut ya. Adik-adik ada yang merasa takut sama seperti tadi murid-muridnya, takut tenggelam, takut kapalnya kebalik. Tapi setiap kita punya ketakutan sendiri-sendiri. Coba adik-adik jawab dalam hati. Adik-adik itu merasa takut apa sih? Oke, coba ya. Yang kedua pertanyaannya. Nah, apa yang biasanya adik-adik takutkan? Apa coba? Takut tidur sendiri Kak Fe. Takut pergi ke kamar mandi. Takut gelap. Wah, jawabannya beda-beda adik-adik ya. Terus takut hantu. Waduh, hari gini takut hantu ya. Terus kemudian, apa yang adik-adik lakukan saat adik-adik merasa takut? Lari? Sembunyi? Cari papa mama? Atau apa yang adik-adik lakukan? Coba jawab ya. Pertanyaan yang terakhir dari Kak V. Yang ditakutkan adik-adik terjadi enggak? Pertanyaannya. Takut hantu. Ada benerankah hantunya? Terus takut gelap. Emang kalau gelap terus kenapa? Apa yang adik-adik takutkan? Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang sering kita alami ya. Bahkan Kak V pun juga mengalaminya adik-adik. Tapi sekalipun kita semuanya pernah merasakan ketakutan, kita tidak boleh dikuasai yang namanya ketakutan. Hari ini berita baiknya adalah Tuhan Yesus mau memerdekakan adik-adik, bahkan juga Kak V dari yang namanya rasa takut. Setelah dengar firman Tuhan hari ini berarti ketakutan mungkin boleh datang. Tapi kita tidak boleh terima ketakutan itu. Apa yang harus kita lakukan saat ketakutan itu datang dalam hidup kita? Catat ya poinnya. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika ketakutan itu datang. Ya, perasaan takut datang. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah catat ya. Kita harus percaya. Percaya sama siapa adik-adik? Percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita itu dia berkuasa. Bukan hanya atas surga. Tapi atas bumi dan seluruh alam semesta. Tadi sudah dibuktikan di Alkitab itu tidak bohong adik-adik. Ketika Tuhan bilang sama angin badai, sama gelombang laut, diam tenanglah. Apa yang terjadi? Benar-benar diam. Anginnya berubah, tidak lagi angin kencang. Semuanya berubah menjadi tenang. Itu berarti tandanya Yesus pun juga berkuasa di dalam hidup kita. Asalkan kita mau percaya ya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan dan menguasai seluruh alam semesta. Tuhan yang punya adik-adik. Keren banget ya. Boleh semua katakan Tuhan kita keren, dia berkuasa atas alam semesta. Tuhan mengendalikan angin, Tuhan mengendalikan laut, Tuhan mengendalikan hujan. Nah, kadang kalau misalkan lagi hujan, kita dengar suara ada geluduk, ada geledek, ada petir, kita pasti takut ya. Percayalah adik-adik, Tuhan loh yang berkuasa dan mengendalikan semuanya itu ya. Bahkan dalam Alkitab tadi sudah disebutkan, cuman Tuhan bilang diam, tenanglah. Atas perintah Tuhan semuanya diam dan tenang. Danau yang tadinya bergejolak yang hampir membalikkan kapal murid-muridnya pun seketika itu menjadi teduh sekali ya. Di Markus 4 ayat yang ke-39 adik-adik nanti boleh baca sendiri ya. Semuanya ada di dalam kendali dan kuasa Tuhan. Nah, begitu pula Yesus sama kita adik-adik, bukan cuma sama murid-muridnya. Tapi kepada kita, kepada adik-adik, Yesus juga bisa menjagai kita. Yesus juga bisa menolong kita dari yang namanya takut. Karena tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Selama kita percaya, ya, kita mau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Itu tadi poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua adalah, nah kalau ketakutan datang, apa yang harus kita lakukan?
dilawan adik-adik. Wah, rasa takutnya nggak boleh kita terima, kita rasakan terus kemudian berkuasa. Itu tidak boleh ya. Ketika ketakutan datang, adik-adik harus melawan rasa takut dengan apa? Percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dan bersama dengan kita. Adik-adik harus ingat bahwa Tuhan kita lebih besar, Tuhan kita lebih berkuasa, Tuhan kita mengendalikan semuanya. Itu yang harus adik-adik ingat. Jangan takutnya ya. Jangan apa yang membuat adik-adik takut, tapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang bisa menemanimu, menyertaimu, dan akan membuat ketakutan-ketakutan yang kamu alami, bahkan yang sering dihadapi itu bisa disingkirkan, bisa dilenyapkan bersama dengan Tuhan Yesus kita. Kita tinggal usir keluar dari dalam diri kita. Ketakutan apa sih yang biasanya adik-adik hadapi? Coba. Apa yang biasanya membuat adik-adik takut? Biasanya takutnya yang pertama itu adalah takut gelap. Benar nggak sih adik-adik? Semua hampir anak-anak itu takut yang namanya gelap ya. Tapi Kak Fe mau ingatkan hari ini, Tuhan itu selalu bersama dengan adik-adik. Bahkan di dalam kegelapan. Firman Tuhan di kitab Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama, dikatakan Tuhan adalah terangku ya dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Nah, kalau di dalam kegelapan, adik-adik jangan takut. Karena Tuhan itu yang menjadi terang di dalam hidup adik-adik. Makanya, Kak Fe ingatkan kalau kita sebelum tidur, adik-adik jangan sampai lupa. Adik-adik mesti berdoa ya. Ketika lampu mulai dimatikan, lampu tidur yang hanya remang-remang, pastikan adik-adik berdoa supaya ketakutan yang datang itu bisa adik-adik lawan, bisa adik-adik usir dengan mengingat firman Tuhan di kitab Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terus takut apa lagi ya? Takut gagal, takut nilai ulangannya jelek, takut kalau ikut lomba kalah. Nah, Kak Fe mau kasih tahu sama adik-adik semuanya. Kegagalan ya itu adalah bagian dari proses belajar. Semua boleh katakan gagal adalah bagian dari proses belajar. Dan Tuhan itu selalu memberi kesempatan yang baru. Tuhan gak akan bilang syukurin karena kamu gagal, bodoh sekali. Tuhan tidak seperti itu adik-adik. Tapi kalau adik-adik di proses Tuhan mengalami yang namanya kegagalan, adik-adik bisa belajar untuk menjadi anak yang kuat di sana dan jangan menyerah. Seperti yang Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ketika kita gagal, ingat Tuhan tidak akan mengejek kita, Tuhan tidak akan menyukurkan kita, tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk terus berjuang lagi. Ketakutan yang ketiga, takut sendiri. Nah, siapa di sini yang suka takut sendirian? Ingat ya adik-adik, kelihatannya sendiri, tapi sebenarnya Tuhan itu selalu bersama dengan adik-adik. Ya, seperti yang Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Saat adik-adik takut sendiri, adik-adik boleh sampaikan perasaan takut itu karena kita masih manusia. Boleh sampaikan kalau adik-adik takut sama orang tua, sama teman atau sama keluarga. Tapi ingat ya bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan adik-adik semuanya. Terus apalagi? Takut diejek, takut diperlakukan yang tidak baik sama teman. Ingat adik-adik ya, kita bisa mendoakan teman yang mungkin ngejekin kita. Kita bisa mendoakan teman yang benci kita. Tetaplah bersikap penuh kasih sama mereka meskipun orang lain tidak selalu baik ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius pasal yang ketiga ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekarang ketakutan apa lagi yang sering adik-adik alami? Takut diejek, ya diperlakukan gak baik sama teman. Siapa di sini yang mengalaminya? Kak Fe ingatkan ketika adik-adik diperlakukan tidak baik, ketika adik-adik diejek, Tuhan mau adik-adik belajar untuk mendoakan mereka. Dan tetap bersikap penuh kasih sama teman-teman meskipun orang lain tidak selalu baik sama kita ya. Seperti yang Matius 5 ayat 44 katakan, kasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus takut apa lagi ya adik-adik ya? Takut masa depan. Wah kadang kita bingung, wah besok kalau aku besar aku mau jadi apa ya? Nah adik-adik ingat firman Tuhan
di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang penting adik-adik berjuang, yang penting adik-adik belajar, yang penting adik-adik tidak menyerah. Maka Tuhan akan menuntun setiap langkah adik-adik sehingga adik-adik punya masa depan yang gilang gemilang. Adik-adik menjadi anak-anak yang berhasil. Oke? Nah, apapun yang hari-hari ini adik-adik takutkan, perasaan yang adik-adik rasakan, Kak Fe mau ajak yuk belajar untuk menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama dengan adik-adik. Sama seperti Dia menyertai murid-murid dan tidak membiarkan kapal itu tenggelam, Tuhan pun juga tidak akan membiarkan adik-adik sendirian mengalami kegagalan dan mengalami ketakutan. Adik-adik Tuhan mau adik-adik mengalami kemerdekaan dan tidak dikuasai oleh ketakutan. Oke? Nah, itu dia. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang saatnya untuk kita baca ayat mas. Ayatnya sangat luar biasa banget adik-adik, enggak panjang ya. Ada di Matius pasal yang ke-14 ayat 27. Ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Keren banget ya, kita ulang sekali lagi ya. Matius pasal yang ke-14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jangan takut adik-adik, karena Tuhan selalu menemani kalian semuanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Kami berdoa firman ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semuanya ya. Yuk kita belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut sebab Tuhan berkuasa dan selalu bersama dengan kita. Kita pasti menang. Adik-adik dimerdekakan dari ketakutan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Bye-bye.